Saudara Siti Maulia, seorang ibu di Bogor, Jawa Barat, terus berjuang untuk mendapatkan kembali bayinya yang diduga tertukar. Kuasa hukum Siti melayangkan aduan ke Polres Bogor guna mengungkap fakta atas dugaan kelalaian pihak rumah sakit. Tim gabungan pun telah dibentuk untuk menangani kasus ini. Lantas bagaimana perkembangan penyelidikan dari polisi? Selengkapnya ulasan dari jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Biar meyakinkan hati saya sama perasaan saya sama feeling saya, si bayi yang ada di depan saya ini bayi saya atau bukan. Makanya saya meminta maksa ke rumah sakit untuk melakukan DNA. Setelah itu apakah langsung dipenuhi rumah sakit untuk melakukan tes DNA? Itu tidak. Udah jelang beberapa minggu setelah saya telepon kuasa hukum, bawa kuasa hukum baru itu dipenuhi sama rumah sakit. Sudah lebih dari setahun, Siti Maulia memendam rindu dan mendambakan kehadiran anak kandungnya. Di tengah kerinduannya, Siti tetap ikhlas mengasuh anak yang diduga bukan darah dagingnya. Baru-baru ini harapan Siti menemui titik terang. Polres Bogor telah membentuk tim gabungan dan memanggil satu persatu pihak terkait untuk mengusut dugaan bayi yang tertukar. Lantas bagaimana perkembangan penyelidikannya? Tetap ikuti penelusuran kami di Gelar Perkara. Siti Maulia, perempuan berumur 37 tahun ini, terus berjuang untuk bertemu dengan anaknya yang diduga tertukar. Sembari berjuang, Siti tetap ikhlas dan memberikan kasih sayang kepada anak yang diduga tak lahir dari rahimnya. Kecurigaan Siti bermula saat dirinya merasakan adanya perbedaan fisik antara bayi yang ia gendong seusai menjalani operasi sesar dan bayi yang diantar perawat rumah sakit sehari setelah operasi. Untuk waktu pas lahiran itu saya nggak mendapatkan untuk ngasih ASI eksklusif ya ke bayi. Itu saya setelah sehari kemudian baru saya mendapatkan si bayi dikasih ke saya. Untuk rawat gabung itu saya nggak dapat ya pas waktu masa lahiran sampai yang semalamnya itu. Apa tanda-tandanya mengapa Ibu merasa beda nih dengan bayi yang pertama sama bayi yang Ibu terima setelah itu? Ya tanda-tandanya terutama dari hati nggak ada kontak, terus kedua fisik, lihat rambut beda ya gitu. Pas awal bayi saya yang saya hari kedua menyusui, dia mau dikasih ASI sama rambutnya juga tipis ya. Terus yang hari ketiganya itu udah rambutnya udah berbeda, udah tebal gitu. Selain ciri fisik, kecurigaan Siti semakin diperjelas dengan gelang yang melingkar di tangan bayinya. Bukan nama Siti yang tertera di gelang itu, melainkan nama seorang ibu yang juga melahirkan di hari yang sama dengan Siti. Siti sempat meminta penjelasan kepada pihak rumah sakit, namun perawat rumah sakit mengaku hanya gelang yang tertukar, bukan anaknya. Tak puas dengan respon rumah sakit, Siti meminta pertanggungjawaban dengan melakukan tes DNA. Itu saya belum tahu ya, belum ya bahwa si gelang itu bukan atas nama saya gitu. Pas hari keempat suster ke rumah, dia pulang dari rumah, gelang itu ketemu, pas dilihat bukan atas nama saya. Itu dari situ saya makin yakin bahwa bayi saya itu bayi yang di depan saya ini bukan bayi saya gitu. Setelah itu Ibu sampaikan ke rumah sakit? Sampaikan langsung ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit tetap kekeh bahwa itu cuma ketukar gelang. Saya meminta hak saya ke rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban rumah sakit biar meyakinkan hati saya sama perasaan saya sama feeling saya, si bayi yang ada di depan saya ini bayi saya atau bukan. Makanya saya meminta maksa ke rumah sakit untuk melakukan DNA. Setelah itu apakah langsung dipenuhi rumah sakit untuk melakukan tes DNA? Itu tidak. Udah jelang beberapa minggu setelah saya telepon kuasa hukum, bawa kuasa hukum baru itu dipenuhi sama rumah sakit. Rusdi Ridho, kuasa hukum Siti Maulia menjelaskan,
ada sejumlah hak yang tidak diperoleh kliennya saat melahirkan di Rumah Sakit Sentosa. Menurut kuasa hukum Siti, rumah sakit tidak memenuhi hak ASI eksklusif dan rawat gabung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Atas dugaan kelalaian tersebut, Siti dan kuasa hukumnya melayangkan aduan ke Polres Bogor pada tanggal 31 Juli lalu. Ya memang Ibu Siti sebelum bertemu dengan kami sudah melakukan beberapa komunikasi, tapi memang tidak ada respon yang bagus dari rumah sakit itu. Sudah berapa kali Ibu Siti datang, ketika seminggu pertama itu sudah datang mengajukan komplain terkait gelang yang dia terima bukan atas nama dia, kemudian baju yang dia berikan berbeda ketika dia terima, kemudian ada kejanggalan dia tidak bisa memberikan ASI, jadi anaknya rewel tidak mau menerima ASI langsung seperti itu. Sudah diutarakan, tapi memang respon dari tenaga kesehatan kurang bagus. Bahkan ketika melakukan mediasi dengan rumah sakit di bulan Mei, betul-betul itu inisiasi dari Ibu Siti untuk meminta tes golongan darah, kemudian meminta tes DNA, tapi itu tidak cepat dijawab oleh pihak rumah sakit. Kami juga belum ada lagi pertemuan dengan pihak pasien B seperti itu. Hanya pernah komunikasi saja lewat kuasanya yang terdahulu seperti itu. Okay. Jadi memang belum ada kontak langsung dengan pihak B setelah melakukan pengaduan? Belum ada sama sekali. Jadi memang saat mendengar kabar bahwa Ibu B sudah mau melakukan tes DNA, seperti apa? Sudah diberitahu dari pihaknya? Sudah, jadi memang ada pergantian kuasa. Ada pergantian kuasa hukum di pihak pasien B. Dan saya sudah menerima suratnya pada tanggal 15 kemarin. Jadi ada pemberitahuan bahwa pihak B sudah siap untuk melakukan tes DNA dan meminta Rumah Sakit Sentosa untuk memfasilitasi itu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tim gelar perkara pun melanjutkan penelusuran. Kami mendatangi Polres Bogor untuk memantau jalannya permintaan klarifikasi 7 orang nakes Rumah Sakit Sentosa. Di sana kami bertemu dengan Greg Jako, tim legal Rumah Sakit Sentosa. Sembari ke-7 nakes diperiksa, Greg menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami perihal pertanggungjawaban rumah sakit atas peristiwa yang menimpa Siti Mauliah. Jadi rumah sakit mendapatkan informasi itu ada pengaduan itu pada tanggal 31 Juni yang dilakukan oleh kawan-kawan juga rekan dari yang menjadi pengacaranya Ibu Siti ya. Kemudian membuat pengaduan di PPA Kabupaten. Buat pengaduan. Ya rumah sakit waktu itu menghargai ya. Artinya bahwa sampai saat ini pun kita menghargai setiap upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan ya, oleh rekan-rekan kita sendiri untuk supaya membuat terang peristiwa ini, membuat terang sama seperti apa yang kemudian menjadi keinginan kami. Atas dugaan kelalaian tersebut, Greg menyebut sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sentosa diberi sanksi seperti dinonaktifkan maupun surat peringatan. Meskipun begitu, Greg menyebut pihak Rumah Sakit Sentosa berharap agar penyelesaian kasus bisa dilakukan secara kekeluargaan. Sebenarnya ini sejak bulan Mei, sejak rumah sakit mengetahui peristiwanya, rumah sakit itu memang sudah langsung mengadakan beberapa kali rapat, termasuk langsung mengundang Ibu Siti dan kemudian dengan Ibu D, ya langsung juga mengundang. Tapi memang yang selalu bersedia hadir dan kemudian memenuhi undangan itu adalah Ibu Siti, ya. Beberapa kali kita kemudian mengadakan pertemuan di rumah sakit yang difasilitasi oleh rumah sakit. Hasil penyelidikannya Pak, boleh? Hasil penyelidikannya untuk sementara setelah kami melakukan pemeriksaan ya internal terhadap beberapa karyawan kami yang diduga terlibat di dalam hal ini, memang ada dugaan kelalaian ya, dugaan kelalaian dan SPO rumah sakit yang tidak dijalankan. Oke, gitu. Tapi kan kita baru dengar juga ya Pak kalau ternyata sudah siap untuk tes DNA. Iya. Adakah kemungkinan itu akan dilakukan di Rumah Sakit Sentosa atau seperti apa dari ya. informasi yang Bapak ketahui? Jadi rumah sakit itu
sudah menawarkan dari jauh hari sebenarnya kepada Ibu D. Ya, pas waktu kita mendapatkan hasil tes DNA terhadap Ibu S, Ibu Siti, setelah hasil tes dan kemudian kita umumkan hasil tes DNA itu juga di hadapan Ibu D dan keluarganya. Waktu itu setelah kita sampaikan hasil tesnya, kemudian dari hasil tes yang sudah ada, hasilnya kita sudah tahu sama-sama seperti apa, tidak identik lah hasilnya itu. Maka rumah sakit saat itu juga menawarkan kepada Ibu D, ya, untuk juga bisa melakukan tes yang sama. Tujuannya memang supaya peristiwa ini, ya, kejadian ini cepat terungkap. Sebelumnya Polres Bogor telah membentuk tim gabungan untuk menangani aduan Siti Mauliah buntut dugaan bayinya yang tertukar. Permintaan klarifikasi terhadap tenaga kesehatan rumah sakit pun telah dilakukan. Selanjutnya, polisi menjadwalkan tes DNA untuk seorang ibu yang diduga mengasuh bayi yang tertukar di minggu depan. Dari saksi yang dari pihak rumah sakit dan dari pihak keluarga. Ya, nanti akan dilaksanakan minggu depan. Nanti pihak kepolisian yang didukung oleh Pak PLT nanti akan langsung mendampingi yang bersangkutan untuk melaksanakan tes DNA. Tidak ada kendala, insya Allah ini akan terang benderang. Ini adalah kita membantu kemanusiaan, mengutamakan kemanusiaan yang dimana lahiriah seorang ibu yang ingin mendapatkan anaknya yang selama ini mungkin menurut dia adalah tertukar. Dan kita juga mencari yang lain, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di konteks lain. Kasus bayi yang tertukar ini meraih atensi publik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan untuk mengawal kasus ini. Lantas bagaimana penanganan dan pendampingan bagi orang tua yang terdampak dalam kasus bayi yang tertukar? Tetap ikuti Gelar Perkara.